masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, kali ini kita akan membahas seputar mudah lelah gitu. Walaupun udah cukup tidurnya, tapi kok terasa masih lemes aja gitu, lelah gitu ya. Nah, gimana tuh Dokter Nisa? Itu banyak banget kayaknya dirasain dengan pemirsa di rumah deh. Kadang-kadang aku juga pernah ngerasain. Nah, untuk itu kita sudah bersama dengan Dokter Ahmad Faris, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo, selamat pagi Mas Indra. Kabar dok. Pagi, Nah dokter, ini kan kita mau ngebahas mengenai mudah lelah. Kira-kira berbahaya nggak sih untuk kesehatan? Fakta mitos yang pertama nih dok, terlalu banyak asupan karbohidrat justru membuat lelah sepanjang hari. Ini fakta atau mitos? Oke, yang pertama ini fakta. Fakta? Ya. Oh gitu. Jadi bukan berarti kita, kalau kita ngomong otomotif ya, bukan berarti kita nambahin bahan bakar itu semakin kenceng misalkan gitu. Tapi justru tubuh kita selalu bicara tentang keseimbangan. Pada saat kita berlebih, ujungnya adalah apakah yang dimasukkan itu dapat digunakan secara maksimal atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan yang masuknya berlebih tapi tidak dapat digunakan secara maksimal, nah yang sisanya ini akan menjadi gampangannya jadi buangan ya, buangan tubuh, sisa metabolisme namanya. Nah, ini justru menjadi beban metabolisme tubuh sehingga memunculkan rasa lelah. Itu contohnya seperti apa dok? Itu misalnya kayak apa, kita makan nasi pagi-pagi itu karena sarapan asupannya atau seperti apa dok akhirnya membuat? Jadi kalau kita bicara terlalu banyak asupan, itu kita bicara nanti misalnya kita bicara makanan ya, makanan yang langsung banyak itu tidak dapat diproses semuanya sekaligus. Kalau misalnya kita bicara jangka panjang, itu nanti kita bicara misalkan pada kondisi penyakit diabetes salah satunya ya. Di mana asupan yang terus-menerus, kondisi kadar gula yang tinggi terus-menerus itu ternyata tidak baik untuk tubuh dan tidak dapat digunakan secara maksimal oleh tubuh. Jadi tetap salah satu nanti gejalanya ya mudah lelah. Begitu baik. Nah dok, mungkin ini juga mungkin yang dipikirkan masyarakat ya dok. Jadi kalau misalnya habis makan banyak gitu, terkadang suka ngantuk. Nah seperti itu ya dok ya contohnya ya. Salah satunya itu jadi. Tapi itu sebanyak hari bisa dok? Kalau kita bicara one shot ya, jadi sesekali ya itu pun dampaknya sesekali. Jadi misalkan itu kalau kita bicara asupan berarti 4 sampai 6 jam, bisa prolong sampai memanjang sampai 8 jam. Tapi kalau misalnya kita bicara yang tadi terus-menerus menjadi pola hidup, nah itu yang akhirnya malah bisa jadi permanen atau persisten pada kondisi tubuh itu. Oke, baik dok. Nah, yang selama ini suka diabaikan misalnya kayak alergi dok. Nah, ini fakta atau mitos dok? Ini alergi terhadap makanan tertentu itu bisa membuat cepat lelah. Fakta atau mitos tuh dok? Ya, bisa jadi fakta. Bisa jadi fakta. Jadi hanya pada kondisi tertentu ya. Itu pun. Jadi kalau misalkan ada alergi yang menyangkut pada gejala di saluran nafas, ya, sehingga membutuhkan daya usaha tubuh lebih untuk bisa mengambil oksigen ya dari tubuh. Jadi sebagian besar itu gejala alergi itu terkait dengan saluran nafas. Ada yang saluran cerna. Ya. Ini kalau misalkan gejalanya terkait dengan saluran nafas sehingga dia memunculkan sesak atau bahkan misalkan alerginya ini memicu reaksi peradangan di tubuh di saluran nafas yang cukup berat sehingga menyebabkan sedikit penyumbatan pada saluran nafas. Itu pun akhirnya membuat orang tersebut menjadi sesak nafas ya. Sebenarnya lebih munculnya karena sakit ya dok ya. Baik. Oke, nah ini ada fakta mitos lagi nih dok. Penyakit gagal jantung bisa membuat penderitanya merasa sangat kelelahan walau hanya melakukan aktivitas ringan. Ini fakta atau mitos? Fakta banget, pakai banget sekarang. Oh iya, pakai banget ya, fakta banget itu ya. Ya, jadi kita kalau bicara lelah, itu kita bicara energi, kita bicara pasokan oksigen ya, oksigen tubuh. Nah, kalau misalnya kita bicara gagal jantung, berarti ini kan pabrik yang mompa, yang ngedorong oksigen, ngedorong makanan yang ada di dalam darah, itu juga terhambat. Yang harusnya kecepatannya 100 km per jam, ini cuma 20 km per jam misalkan gitu. Akhirnya untuk jalan 50 meter misalkan, biasanya itu bisa ditempuh dengan tanpa hambatan, ini akhirnya jantung harus kenceng. Akibat kerja jantung yang begitu kencang, gitu, akhirnya muncul kelelahan. Ya, jadi kelelahan bisa juga akibat dari penyakit jantung. Tentunya nanti
gejala penyertanya, gejala sampingannya ya. Tidak semua sesak ini, oh ini jangan-jangan jantung misalnya. Enggak selalu Nggak ya selalu, dok. ya. Nah, bagaimana dengan berat badan dok? Ini pertanyaan dari masyarakat nih dok. Katanya kalau berat badannya kelebihan itu ya dok, itu dapat membuat mudah lelah. Fakta atau mitos dok? Ya, fakta. Yang kedua, mudah lapar juga. Udah baper juga benar-benar. Ya, kalau misal kita bicara obesitas jelas atau kegemukan itu kita jelas bicara tentang beban tubuh ya. Kalau tadi kita bicara di gejala gagal jantung ya atau payah jantung itu karena mesinnya yang kelelahan. Kalau ini kan misal jantung oke, yang lain oke, tapi beban yang harus ditopang oleh tubuh itu jadi tinggi. Otomatis ya akhirnya kebutuhannya tinggi oksigen, energinya juga lebih tinggi gitu. Nah akhirnya tubuh memacu. Nah dalam kondisi tubuh memacu ini, kalau kita bicara gejala ya salah satunya kelelahan. Oke, nah nih dok ada juga pertanyaan masyarakat selanjutnya nih dok. Kalau kelelahan saat olahraga, kebanyakan ataupun kurang olahraga itu bisa mudah membuat lelah. Beneran nggak sih dok? Kelelahan olahraga? Jadi kelebihan olahraga, ya. Lelah seharian gitu. Terus misalnya kurang olahraga, misalnya nggak pernah olahraga gitu. Jadi apakah itu bisa membuat seorang tuh bisa lelah terus-terusan? Nah itu gimana dok? Kalau misalkan kelelahan setelah olahraga itu sebetulnya kalau kita bilang sebagai kompensasi, ya kompensasi tubuh setelah melakukan aktivitas berlebihan. Kan tubuh disuruh lari, otomatis jantung akan lari, paru-paru akan lari, peredaran darah akan lari untuk kebutuhan lari maksudnya. Nah sehingga muncul nantinya dampaknya itu adalah salah satunya kelelahan. Nah kalau misalkan kita bicara mager atau di bahasa ini ya sedentary ya, sedentary lifestyle atau mager, malas gerak, itu juga sebetulnya akan menurunkan ada namanya toleransi tubuh dalam beraktivitas. Nah, sehingga kemampuan yang tadinya bisa misalkan jalan 50 atau jalan 100 meter tanpa keluhan, karena tidak dibiasakan, kemampuan untuk 50 sampai 100 itu akan menurun. Jadi artinya pentingnya latihan fisik juga di sini jadi utama. Jadi utama. Nah itu dia tuh ya supaya nggak mudah lelah, maka latihan fisik mungkin juga jangan terlalu diforsir gitu ya. Apa tuh namanya over training gitu ya dok ya. Nah tapi dok ini mungkin banyak juga pemirsa di rumah yang bertanya-tanya, kan sekarang kita lagi pandemi nih, mayoritas kebanyakan di rumah gitu kan. Jadi ada juga orang beberapa yang kerjaannya itu tidur, tidak keluar rumah gitu selama berbulan-bulan dan tidak ngapa-ngapain tapi terasa capek. Nah itu bagaimana dok? Ya kalau dalam kondisi pandemi kita sebetulnya tidak bicara tentang kesehatan raga saja. Ya, otomatis kita bicara ada kesehatan emosional atau kesehatan jiwa. Jadi kalau misalkan pandemi ini kan kita bukan diminta lagi, dipaksa ya. Dipaksa untuk bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, pada saat kita proses menyesuaikan diri, ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, salah satu yang gagal otomatis kita bicara nanti munculnya depresi atau panik. Nah, kondisi kejiwaan yang tidak stabil ini juga akan memicu kelelahan karena adanya terjadi gangguan baik hormonalnya ya. Jadi ada hormon-hormon yang terkait dengan emosi, kestabilan emosi. Nah, karena ada gangguan keseimbangan dari hormon tersebut, maka muncul lelah. Walaupun mager. Pikiran kita agak galau gitu ya. Mental juga galau juga, itu fisik dan mental itu harus beraktivitas terus ya dok ya. Kalau tadi overtrain, kalau sekarang overthinking. Overthinking, benar. Bisa lelah juga ya. Betul. Aduh manusia itu complicated banget ya dok ya. Nah oke, ini fakta mitos selanjutnya dok. Kelebihan hormon tiroid itu membuat penderitanya cepat lelah. Fakta atau mitos? Jam dok. Sabar dok. Sabar dok. Jantung sehat ya dok ya. Sehat dok. Sehat. Sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat dan masih bersama Dr. Faris ya dok ya. Jadi ada satu fakta mitos yang belum dijawab. Nah, kelebihan hormon tiroid itu membuat penderitanya cepat lelah. Fakta atau mitos dok? Ya, fakta.
Fakta. Mau pakai banget lagi? Iya. Pakai banget ya, Dok. Ya, jadi kalau kita bicara hormon tiroid, tiroid itu pabriknya kelenjarnya di daerah leher sini ya. Leher, nah keluarnya itu hormon. Hormonnya namanya tiroid, saatnya hormon tiroid. Hormon tiroid ini dia kerjanya memang untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Ya, jadi pada saat kita beraktivitas, salah satunya ada peran dari hormon tiroid. Nah, hormon tiroid juga bekerja untuk proses-proses tumbuh kembang yang jangka panjang. Ya, salah satunya tumbuh kembang kita ya, dan tumbuh kembang masing-masing organ. Ya, mereka ada peran dari hormon tiroid juga. Makanya salah satu hormon tiroid ini termasuk dari salah satu hormon pertumbuhan sebetulnya. Nah, pada kondisi tertentu di mana produksi hormon tiroidnya ini kebanyakan dalam tubuh, terlalu banyak, sehingga menyebabkan kinerja tubuh ini terlalu berlebihan. Kasar kata, untuk tadi saya gambarkan kalau kita jalan 50 meter, effort atau usaha yang dikeluarkan tubuh itu kayak jalan 100 meter. Jadi pada saat dia di jalan 20-30 dia udah kecapean. Karena di metabolisme tubuhnya udah dipaksa untuk kerja untuk sampai 100 meter gitu. Nah, itu jadi kenapa gangguan keseimbangan hormon tiroid, terutama kalau yang hormon tiroidnya berlebihan, itu terkait sama keluhan mudah lelah. Baik, Dok. Oke, nah Dok, tadi kan udah ada tiroid, ada gagal jantung, diabetes. Nah, kira-kira apalagi penyakit lain yang harus kita waspadai kalau kita ngerasa sering cepat lelah nih, Dok? Ya. Apa aja, Dok? Salah satunya gangguan di liver. Ya, liver ini pabriknya metabolisme tubuh. Ya. Karbohidrat. Saya pernah tuh, Dok, rasakan itu, Dok. Liver itu. Karbohidrat ya, kemudian lemak, protein tubuh, semua proses pabriknya itu di liver. Nah, pada saat ada masalah dengan liver, maka proses metabolisme itu antara akan terlalu berlebihan, kayak tadi ceritanya hormon tiroid, atau kekurangan. Ya. Nah, akhirnya banyak yang dibuang, banyak yang tidak dipakai. Kayak cerita yang pertama tadi. Nah, jadi dengan begitu, kalau misalnya ada masalah di liver, otomatis metabolismenya jadi tidak efektif. Kalau metabolisme tidak efektif, energi yang dikeluarkan, yang bisa dipakai juga tidak efektif. Akhirnya, kalau misalnya kita bicara aktivitas, maka banyak sekali hambatan-hambatan aktivitas. Munculnya lagi-lagi lelah. Oke, baik, Dok. baik. Terima kasih banyak, Dok, Terima atas kasih, informasinya, Dr. Dr. Faris. Jadi kita memang perlu waspada ya, kalau memang mungkin kita sudah merasa lelah, gampang lelah, silakan saja langsung diperiksakan diri Anda ke dokter. Iya, benar banget. Ini sekaligus menutup perjumpaan kita nih, Dokter Kak Indra. Sudah 1 jam kita menemani pemirsa di rumah. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa kalau Anda ketinggalan untuk informasi kali ini, Anda bisa saksikan juga di laman tv1news.com. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Tengku Anissa. Indonesia, hidup sehat. Bye. Terima kasih, Dok.